Saat ini, Xiao Yao Zizun memegang menara Huangtian dan berdiri di sungai luar angkasa yang panjang di atas kehampaan yang tak berujung. Dia seperti dewa, menjulang tinggi, menekan 9 langit dan 10 bumi dengan auranya yang meledak, dan seluruh dunia iblis bergemuruh. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menahan pukulan mengerikan dari leluhur Yuanmo? Dari penampilannya, mungkinkah dia manusia? Bukankah banyak orang kuat dalam umat manusia yang terbunuh di zaman kuno? Bagaimana bisa ada orang kuat yang begitu mengerikan? Karena serangan dari Supreme Xiao Yao, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras lolos dari serangan leluhur Yuanmo. Kekosongan yang awalnya memenjarakan mereka menghilang dalam sekejap. Orang-orang ini sepertinya telah kembali menjadi ikan di dalam air, dan melarikan diri satu persatu. Pada saat yang sama, dalam proses melarikan diri, mereka menoleh satu demi satu dan melihat ke arah Xiao Yao Zizun di sungai angkasa yang tak berujung, dan mereka semua terkejut. Aura yang terpancar dari Xiao Yao Zizun saat ini benar-benar seperti dewa yang berdiri di langit, memberi mereka kejutan yang tak terkendali. Siapa orang ini? Beraninya dia merajalela di dunia iblis ini, apakah dia tidak takut mati? Dari apa yang dia katakan, sepertinya orang ini telah bertarung melawan leluhur Yuanmo berkali-kali. Pikiran berkedip satu persatu, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Namun, hati mereka penuh dengan rasa syukur. Jika bukan karena pukulan dari Xiao Yao Zizun, pukulan sebelumnya dari leluhur Yuanmo sudah cukup untuk meledakkan mereka semua di tempat dan menghilang begitu saja. Leluhur Yuanmo sangat mengerikan, dan yang lebih mengerikan lagi adalah di dunia iblis ini, leluhur Yuanmo dapat mengerahkan semua kekuatan dunia iblis, dan hukum surgawi dunia iblis mematuhi kehendaknya dan beroperasi di bawah kendalinya. Dunia iblis adalah markas dari leluhur Yuanmo, dan di sini, dia hampir tak terkalahkan. Xiao Yao Zizun telah tiba. Di alam iblis mati, Qin Chen juga melihat sosok mengerikan yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi, dan dia sangat bersemangat. Pada saat ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, terbang ke langit, bergabung dengan Xiao Yao Zizun, dan bertarung melawan leluhur Yuanmo. Namun, dia menahannya dengan paksa. Dia tidak bisa melupakan misinya ke dunia iblis, sekarang Sisi masih berada di alam iblis tak bernyawa, dan dia harus menemui Sisi. Di dalam tubuh Qin Chen, perangkat sumber jiwa iblis beroperasi dengan tenang. Di bawah berkah pohon iblis 10.000 dunia, perangkat itu diam-diam menembus ke dalam formasi iblis jahat dari 12 ibu kota surgawi sedikit demi sedikit. Di bawah campur tangan Qin Chen, sebuah celah diam-diam terbuka di formasi iblis 12 ibu kota surgawi, dan Qin Chen diam-diam memasuki formasi iblis 12 ibu kota surgawi dengan kerlipan tubuhnya. Pada awalnya, Qin Chen khawatir apakah leluhur Yuanmo akan menemukannya, tetapi sekarang setelah Xiao Yao Zizun ada di sini, leluhur Yuanmo tidak akan dengan mudah merasakan fluktuasi di sini selama konfrontasi dengan Xiao Yao Zizun. Ini adalah kesempatan terbaik. Sosok Qin Chen terus terbang formasi iblis 12 ibu kota surgawi, dan aura iblis yang menakutkan melonjak di sekelilingnya. Aura iblis ini sangat mencengangkan, membawa aura jahat yang menyesakkan. Qin Chen, yang begitu kuat saat ini, tidak dapat menahannya. Jika dia tidak mendapatkan perangkat sumber jiwa iblis, dia akan terjebak dalam formasi ini. Formasi iblis jahat dari 12 ibu kota surgawi tidak lebih lemah dari formasi penyegel iblis di wilayah iblis abis. Samar-samar, Qin Chen bahkan melihat bahwa di kedalaman formasi iblis jahat dari 12 ibu kota surgawi, ada mayat yang berdiri di dalam formasi. Mereka padat dan energi jahat yang tak ada habisnya memancar dari mayat-mayat ini. Dan ketika Qin Chen terus menembus jauh ke dalam formasi iblis jahat dari 12 ibu kota surgawi dan memasuki alam iblis mati. Di dunia luar, leluhur Yuanmo tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dingin. Xiao Yao Zizun, ucap leluhur Yuanmo mendengus dingin, aku tidak menyangka kamu akan berani mengejarku ke dunia iblis. Apa kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Tubuh leluhur Yuanmo bergetar, dan dalam sekejap, energi iblis yang mengepul keluar dari tubuhnya. Dengan keras, tubuhnya langsung bertambah besar, berubah menjadi ratusan juta kaki, seperti dewa raksasa, berdiri di dunia iblis ini. Karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu.
Ucap leluhur Yuanmo, matanya terbuka, seolah-olah ada bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di matanya, dan pelangi ilahi yang gelap mencapai langit, dan mereka menembak dengan ganas ke Xiao Yao Zizun. Energi iblis ada di mana-mana, dan ketika dua pelangi ilahi ini ditembakkan, kekuatan seluruh dunia iblis berkumpul, dan langit dunia iblis meraung, seolah-olah kekuatan seluruh dunia iblis terkuras dalam sekejap. Garis kekuatan kuno dan mendalam keluar dari pelangi gelap dan langsung mendatangi Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun tersenyum dan tiba-tiba mengaktifkan Menara Huangtian. Dengan keras, Menara Huangtian melonjak dan seketika menjadi lebih besar, seperti dunia besar yang muncul. Menara kuno ini terbentuk ratusan juta kaki dan berdiri di atas dunia iblis. Terjadi ledakan. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya di Menara Huangtian meledak dalam sekejap. Seluruh Menara Huangtian dengan cepat hancur, dan jatuh ke tangan Xiao Yao Zizun dalam sekejap. Namun, masih ada kekuatan mengerikan di Menara Huangtian, yang tiba-tiba mengalir ke tubuh Xiao Yao Zizun. Sungai panjang luar angkasa di belakang Xiao Yao Zizun runtuh dalam sekejap, dan kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menggulung gelombang turbulen ratusan juta kaki. Xiao Yao Zizun berubah warna. Di dunia iblis ini, kekuatan leluhur Yuanmo meningkat setidaknya beberapa persen dalam sekejap, mencapai tingkat yang lebih mencengangkan. Leluhur Yuanmo menyerang dengan satu pukulan, ekspresinya tidak berubah, dan tubuh agungnya melesat lagi, langsung menuju ke arah Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun, ini adalah dunia iblisku. Kamu berani menerobos. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Formasi penyegel dunia diluncurkan. Teriak leluhur Yuanmo mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan ratusan juta pelangi ilahi langsung muncul di seluruh dunia iblis. Masing-masing pelangi ilahi ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Banyak pelangi ilahi berubah menjadi rantai, dengan cepat menuju Xiao Yao Zizun. Rantai melonjak di seluruh langit, dan setiap rantai berisi jalan tertinggi dunia iblis, berubah menjadi sangkar dan langsung menyelimuti Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun mengangkat tangannya dan menutupi langit dengan tangannya yang besar, tapi cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas sangkar, memaksa Xiao Yao Zizun mundur. Hal ini membuat Xiao Yao Zizun mengerutkan kening. Aura iblis yang terkandung dalam rantai ini sangatlah mengerikan, melawannya seperti melawan seluruh iblis. Hahaha, Xiao Yao Zizun, kamu melakukan kesalahan. Kamu berani masuk ke dunia iblisku dan mencari kematianmu sendiri. Ucap leluhur Yuanmo mencibir, dan mengambil langkah maju. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari dunia iblis dengan cepat berkumpul dan bergabung ke dalam sangkar. Energi iblis di seluruh langit, dan hukum bersinar satu demi satu, membentuk sebuah alam, mengikat erat Xiao Yao Zizun di dalam. Xiao Yao Zizun mengerutkan kening, meninju, dan dengan keras, tinjunya menghantam penghalang alam, dan seluruh sangkar gelap berguncang dengan keras, memperlihatkan celah kecil. Namun segera, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan dengan cepat menyatu ke dalam celah di depannya, dengan cepat memperbaikinya. Hah! Gumam Xiao Yao Zizun mengerutkan kening, kemampuan perbaikan sangkar ini sangat tidak normal. Dia melompat, meninju, dan tiba-tiba cahaya tinju yang mengerikan menembus langit dan bumi, seperti bintang yang meledak, terus-menerus membombardir penghalang. Tapi tidak peduli bagaimana Xiao Yao Zizun membombardirnya, meskipun celah muncul satu demi satu di penghalang, semuanya menutup dengan cepat, tidak mampu mendobrak celah yang sebenarnya sama sekali. Leluhur Yuanmo tertawa keras dan berkata, Xiao Yao Zizun, jangan sia-siakan usahamu. Karena kamu telah masuk ke dunia iblisku, tetaplah di sini. Mengapa buru-buru pergi? Ucap leluhur Yuanmo membentuk segel dengan tangannya, dan dalam sekejap, aliran cahaya hitam muncul dari tempat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia iblis. Ini adalah kekuatan seluruh dunia iblis, yang dia mobilisasi dalam sekejap. Di dunia iblis ini, leluhur Yuanmo benar-benar tak terkalahkan. Pada saat ini, di pinggiran dunia iblis, banyak master dari semua ras melarikan diri dari dunia iblis satu demi satu, berhenti satu persatu untuk menatap langit berbintang. Dalam pandangan mereka, leluhur Yuanmo dipenuhi dengan niat membunuh, menggunakan kekuatan seluruh dunia iblis untuk menyerang Xiao Yao Zizun,
untuk sepenuhnya menjebak dan membunuh Xiao Yao Zizun di dunia iblis. Kalian semua anggota klan iblis, ikuti aku untuk menekan Xiao Yao Zizun. Ucap leluhur Yuan Mo berteriak keras, suaranya seperti guntur, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia iblis, seperti dewa yang mengaum. Saat berikutnya, dari seluruh dunia iblis, dari langit dan bumi, dan dalam kehampaan, para master klan iblis naik ke langit satu demi satu. Para master klan iblis ini berasal dari banyak ras di dunia iblis, termasuk klan iblis surgawi, klan iblis suci, klan iblis mati, klan iblis laut, klan iblis jiwa. Para master iblis yang tak terhitung jumlahnya, di bawah perintah leluhur Yuan Mo, kekuatan mereka berkumpul menjadi rantai mengerikan antara langit dan bumi, terikat erat pada Xiao Yao Zizun. Leluhur Yuan Mo tertawa terbahak-bahak, Xiao Yao Zizun, kesalahan terbesarmu adalah mengikutiku ke dunia iblis. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Di dunia iblis milikku adalah kuburan bagimu. Ucap leluhur Yuan Mo menyerang Xiao Yao Zizun dengan kekuatan besar. Di luar dunia iblis, pada saat ini, master dari semua ras muncul, dan bahkan di ujung kehampaan, mata menakutkan terbuka dan menatap ke sini. Para master ini telah terkejut dengan fluktuasi di dunia iblis, dan mereka semua menatapnya. Mereka semua terkejut ketika melihat pemandangan di sini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yao Zizun akan terjebak di dunia iblis oleh leluhur Yuan Mo. Ini sudah berakhir. Ini adalah masalah. Dunia iblis adalah markas leluhur Yuan Mo. Di dunia iblis, leluhur Yuan Mo dapat mengerahkan kekuatan seluruh dunia iblis. Xiao Yao Zizun selalu waspada dan tidak akan terburu-buru masuk ke dunia iblis. Mengapa dia menerobos masuk begitu tiba-tiba kali ini? Masalahnya, Xiao Yao Zizun adalah pemimpin aliansi Teran. Setelah Xiao Yao Zizun dipenjara dan dibunuh oleh leluhur Yuan Mo, aliansi Teran pasti tidak akan memiliki pemimpin. Pada saat itu, dunia iblis akan kembali lagi, dan seluruh alam semesta akan dikantongi oleh leluhur Yuan Mo. Serangkaian mata ketakutan muncul satu demi satu, dan berbagai pemikiran muncul di alam semesta, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pemandangan di hadapan mereka begitu mengerikan bahkan bisa menentukan masa depan alam semesta ini. Antara langit dan bumi, cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi pilar ajaib yang mencapai langit. Ada total 49 pilar ajaib, mewakili 49 jalan teratas di dunia iblis, dan mereka membunuh Xiao Yao Zizun dengan ganas. Dengan suara gemuruh, 49 jalan berubah menjadi sangkar langit dan bumi, menjebak Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun tiba-tiba mendengus dingin, pupil matanya mekar dengan pelangi ilahi yang mengejutkan, dan dia berteriak dengan dingin, leluhur Yuan Mo, kamu ingin menjebakku hanya dengan sangkar iblis ini. Kamu terlalu naif. Tubuhnya bergetar, dan dia mengambil langkah maju, dan tiga kekuatan jiwa bela diri yang menakjubkan muncul di sekelilingnya. Garis pelindung batu yang mengerikan menutupi tubuhnya, membuatnya tampak seperti raksasa batu, dan aura yang kaya meledak dalam sekejap. Ini adalah semangat bela diri bumi. Segera setelah itu, sebatang pohon kuno menjulang ke langit dari tubuh Xiao Yao Zizun, bertahan dengan nafas kehidupan yang menakjubkan. Ini adalah semangat bela diri kehidupan. Akhirnya, sebuah lubang hitam pekat muncul di atas kepala Xiao Yao Zizun. Lubang hitam tersebut melepaskan kekuatan melahap yang menakjubkan dan mampu menampung seluruh alam langit dan bumi. Ini menelan jiwa bela diri. Di bawah desakan Xiao Yao Zizun, kekuatan ketiga seni bela diri tiba-tiba bersatu. Pusaran melahap yang mengerikan terbentuk, dan aura hukum dunia iblis di sekitarnya dengan gila-gilaan dilahap ke dalamnya. Kemudian, Xiao Yao Zizun tiba-tiba mengaktifkan menara Huang Tian di tangannya, dan aura transenden langsung naik ke langit. Hancurkan iblis itu, ucap Xiao Yao Zizun berteriak dengan keras, dan sebuah menara diledakkan, yang dapat menghancurkan tiga alam. Dengan keras, sangkar yang berubah menjadi seluruh dunia iblis dihancurkan dan diledakkan oleh Xiao Yao Zizun dalam sekejap. Di dunia iblis, Master Iblis yang tak terhitung jumlahnya semuanya memuntahkan darah, menjadi pucat, dan terbang satu demi satu. Mereka terluka parah oleh pukulan Xiao Yao Zizun. Saat ini, serangan leluhur Yuan Mo telah jatuh. Xiao Yao Zizun tidak takut dan bergegas maju dengan kekuatan. Dengan raungan,
Leluhur Yuanmo langsung terlempar ke belakang dengan ekspresi kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka pengaturannya akan dilanggar oleh Xiao Yao Zizun. Leluhur Yuanmo menatap dingin ke menara Huangtian di tangan Xiao Yao Zizun. Jika bukan karena menara Huangtian ini, bagaimana mungkin Supreme Xiao Yao bisa terbunuh begitu mudah? Memikirkan hal ini, leluhur Yuanmo mencibir di sudut mulutnya. Xiao Yao Zizun, menurutmu apakah hanya kamu yang memiliki harta karun tertinggi? Setelah kata-kata itu jatuh, leluhur Yuanmo tiba-tiba melihat ke penjara iblis Wujian, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan berteriak, artefak sumber jiwa iblis, ayo keluar. Di bawah, ada keheningan. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Leluhur Yuanmo terkejut, wajahnya sedikit berubah, dan dia berteriak lagi, artefak sumber jiwa iblis, keluarlah. Dia mengerahkan kekuatan di tubuhnya, mencoba menarik artefak sumber jiwa iblis di penjara iblis Wujian. Dengan kekuatan artefak sumber jiwa iblis, sama sekali tidak lebih lemah dari menara Huangtian. Selama artefak sumber jiwa iblis diaktifkan untuk menekan menara Huangtian Xiao Yao Zizun. Namun, yang membuat leluhur Yuanmo mengubah ekspresinya adalah tidak peduli seberapa keras dia mendesaknya. Artefak sumber jiwa iblis tidak pernah bergerak sama sekali, seolah-olah hubungan antara dia dan artefak sumber jiwa iblis telah menghilang. Tidak, sepertinya tidak seperti itu, tapi dia benar-benar kehilangan kontak dengan sumber jiwa iblis. Kemana perginya sumber jiwa iblis? Gumam leluhur Yuanmo tertegun sejenak. Kemana perginya sumber jiwa iblis? Bukankah kamu pernah berada di penjara iblis Wujian? Gumam leluhur Yuanmo sedikit bingung. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang, dan Xiao Yao Zizun mengaktifkan menara Huangtian dan bergegas keluar dari dunia ini dalam sekejap. Menara Huangtian di tangannya meletus dengan cahaya pelangi yang mengejutkan, meledakkan sangkar energi iblis yang menyelimutinya dalam sekejap. Sangkar iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan gila-gilaan, mencoba membungkus Xiao Yao Zizun, tetapi tubuh Xiao Yao Zizun bergetar, dan sungai panjang angkasa muncul di belakangnya, dan seluruh orang itu menghilang ke dalam sungai panjang angkasa dalam sekejap. Aura cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis terus melonjak, tetapi mereka tidak dapat menembus ke dalam sungai ruang angkasa yang panjang. Sungai ruang angkasa yang panjang ini merupakan tempat berkumpulnya kekuatan ruang di alam semesta ini. Tanpa sebidang langit dan bumi ini tentu saja tidak akan terperangkap bersama dengan seluruh alam semesta. Hahaha, leluhur Yuanmo, apakah ini metodemu? Tapi hanya begitu. Di sungai panjang angkasa, Xiao Yao Zizun memegang menara Huangtian dan tertawa. Xiao Yao Zizun, jika kamu punya nyali, bertarunglah denganku. Ucap leluhur Yuanmo berteriak dengan marah. Xiao Yao Zizun mencibir, jika ini tantangan 1 lawan 1, tentu saja aku akan dengan senang hati menemanimu, tapi sekarang, apa menurutmu aku bodoh? Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Xiao Yao Zizun bergoyang dan tiba-tiba menghilang ke dalam sungai panjang angkasa. Leluhur, ucap Huanggu Zizun dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu, apakah Anda ingin kami mengejarnya? Apa? Mengejarnya? Bisakah kamu membunuhnya jika kamu mengejar? Ucap leluhur Yuanmo menatap Huanggu Zizun dengan tatapan dingin. Kemudian matanya langsung tertuju pada tubuh Kaisar Pojun, yang diikat oleh rangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya di penjara iblis Wujian di bawah, dan berkata dengan suara dingin, apa yang terjadi di sini ketika aku pergi? Mengapa aura artefak sumber jiwa iblis hilang? Jika bukan karena hilangnya artefak sumber jiwa iblis, Xiao Yao Zizun tidak akan pernah pergi begitu saja sekarang. Apa? Sumber jiwa iblis hilang? Ucap Huanggu Zizun terkejut, dan ekspresinya langsung menunjukkan kepanikan, ini tidak mungkin. Leluhur, artefak sumber jiwa iblis masih berada di dunia batin keluarga kerajaan kegelapan. Bawahan ini telah melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelumnya, dan Maiko juga ada di dunia batin keluarga kerajaan kegelapan. Ucap Huanggu Zizun memberitahukan. Dunia batin keluarga kerajaan kegelapan. Ucap leluhur Yuanmo menatap ke bawah, kekuatan tak terlihat menyebar, dan kemudian dia mendengus dingin, keluarga kerajaan kegelapan ini telah jatuh, dunia di dalam tubuhnya telah runtuh, dan tidak ada seorang pun di dalam tubuh sama sekali. Setelah kata-kata itu jatuh, leluhur Yuanmo tiba-tiba mengangkat tangannya. Telapak tangan besar langsung menekannya,
dan terdengar ledakan. Tubuh Kaisar Pojun runtuh dalam sekejap, dan dunia di dalam dirinya langsung terekspos. Fragmen tubuh yang tak terhitung jumlahnya tersebar, tetapi dunia di dalam tubuhnya kosong, dan jiwanya telah pergi. Hanya dunia hampa yang tersisa. Dunia hampa ini menyatu dengan kehampaan penjara iblis Wujian dan menghilang seketika. Leluhur Yuanmo memandang ke arah Huang Guzizun dengan dingin, inikah yang kamu maksud dengan berada di dunia batin orang lain? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Ucap Huang Guzizun matanya melebar, leluhur, apa yang terjadi di sini sebelumnya, tidak hanya saya yang melihatnya sendiri. Ero Yuan Zizun dan yang lainnya juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ucap Huang Guzizun tidak percaya dan merasa ngeri. Bagaimana ini mungkin? Di mana Maiko? Di sampingnya, Ero Yuan Zizun dan lainnya juga tercengang. Huff. Ceritakan padaku semua yang terjadi di dunia iblis setelah aku pergi. Ucap leluhur Yuanmo berteriak dengan marah dan menatap Ero Yuan Zizun. Ya, leluhur. Ucap Ero Yuan Zizun tidak berani menyembunyikan apapun dan buru-buru mengatakan kebenaran tentang apa yang terjadi sebelumnya. Apa maksudmu? Kamu bertemu dengan Lord of Abyss Demon. Setelah mendengar bahwa Penatua Gumo melihat Lord of Abyss Demon, ekspresi leluhur Yuanmo tiba-tiba berubah. Dengan keras, dia langsung mendatangi Penatua Gumo dan menangkapnya. Matanya tertuju pada Penatua Gumo, dan auranya membuat Penatua Gumo mengeluarkan keringat dingin. Leluhur, saya memang bertemu dengan Lord of Abyss Demon. Nama samarannya adalah Tian Yuan Zizun. Dia berkata bahwa dia telah menyelidiki situasi di klan iblis abis kita di bawah perintah Anda. Kali ini dia memasuki penjara iblis Wujian untuk menyelidiki pengkhianatan dari klan kegelapan. Ucap Penatua Gumo gemetar, di bawah aura leluhur Yuanmo, dia tidak bisa bertahan sama sekali. Moye belum mati. Apakah dia masih hidup? Gumam leluhur Yuanmo tidak mempercayainya, tapi mengapa dia mengatakan itu? Apakah dia dikendalikan oleh orang lain, atau apakah orang ini berpura-pura menjadi orang kuat lainnya? Jika dia berpura-pura dan orang ini memiliki kekuatan iblis abis, bagaimana kita bisa menjelaskannya? Hati leluhur Yuanmo dipenuhi dengan kekacauan. Meskipun Penatua Gumo hanyalah puncak jangka menengah tertinggi, dia adalah master dari Balai Penegakan Hukum Klan Iblis Abis, dan orang biasa tidak akan pernah menipunya dengan mudah. Selain itu, dia ingin menyamar sebagai anggota Klan Iblis Abis. Segera setelah itu, leluhur Yuanmo mendengar tentang gabungan kekuatan Wuji Zizun dan Qin Chen. Tidak, pasti ada yang salah. Gumam leluhur Yuanmo mengerutkan kening. Kebencian antara ras manusia dan klan kegelapan sangat dalam. Wuji Zizun adalah tetua tertinggi dari Sekte Tianji kuno. Saat itu, Sekte Tianji, Paviliun Pedang Tongtian, dan kekuatan lainnya bersedia mengorbankan hidup mereka demi kebenaran untuk membunuh klan kegelapan. Bagaimana mereka bisa bersama dengan klan kegelapan, dan keluarga kerajaan klan kegelapan? Pasti ada sesuatu yang salah dengan orang-orang dari klan kegelapan. Pikir leluhur Yuanmo tiba-tiba menatap Huang Guzizun, maksudmu, setelah Maiko memasuki tubuh Kaisar Pojun, klan kerajaan kegelapan lainnya juga masuk bersama-sama, dan, itu keluarga kerajaan kegelapan kemudian keluar hidup-hidup dan pergi dari sini bersama Wuji Zizun. Ya itu benar leluhur, ucap Huang Guzizun menjawab dengan tergesa-gesa. Orang ini seharusnya adalah anggota klan kegelapan yang aku rasakan di Sungai Panjang Angkasa mencoba merebut sumber jiwa iblis. Aku tidak menyangka sumber jiwa iblis itu benar-benar diambil olehnya. Leluhur Yuanmo menyipitkan matanya, Xiao Yao Zizun lah yang mematahkan seranganku saat itu. Mungkinkah ada hubungan antara orang ini dan Xiao Yao Zizun? Apakah ada kekuatan tertentu di klan kegelapan yang bersatu dengan umat manusia? Segala macam pikiran muncul di benak leluhur Yuanmo, dan dia terus menebak-nebak. Huang Guzizun mau tidak mau bertanya dari samping, leluhur, ayo kita pergi selanjutnya. Huff, tidak peduli siapa itu, sumber jiwa iblis adalah harta klan iblisku. Apa menurutmu begitu mudah untuk mengambilnya? Ucap leluhur Yuanmo mendengus dingin, dan langsung duduk bersila di kehampaan. Kekuatan tak kasat mata memenuhi tubuhnya. Kekuatan ini menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, menyebar ke seluruh dunia iblis. Dalam sekejap, itu memenuhi sebagian besar dunia iblis, termasuk alam iblis mati.
Sekarang, dalam formasi 12 iblis surgawi, Qin Chen tiba-tiba merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan memenuhi udara, dan perangkat sumber jiwa iblis di tubuhnya sedikit berdebar. Hah? Ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah.